Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tia Noviti dengan NPM 2020, Prodi Ekonomi Pembangunan tahun. Di sini akan saya untuk presentasikan hasil kegiatan yang saya ikuti selama semester, yaitu pertukaran mahasiswa merdeka di Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat. Jadi di sini sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu program PMM atau pertukaran mahasiswa merdeka itu sendiri. Jadi program PMM memang dibentuk sebagai wadah bagi mahasiswa di Indonesia dari berbagai pulau yang berbeda untuk mempunyai kesempatan mempelajari tiap-tiap daerah atau kebudayaannya, terutama pada wilayah prima yang saat itu saya ikuti di Nusa Tenggara Barat. Lalu di Universitas Mataram sendiri saya melaksanakan atau pembelajaran terdapat 3 bagian atau 3 sistem. Yang pertama yaitu diskusi. Kami melakukan diskusi setelah dosen memaparkan materi perkuliahan untuk hari itu. Kami juga melakukan interaksi melalui diskusi tersebut dengan mengangkat isu-isu atau permasalahan terkini yang berkaitan dengan pembahasan materi saat itu. Lalu yang kedua, presentasi. Ini presentasi selain dari salah satu bentuk tugas, kami juga melakukan presentasi sebagai media pemikiran dari hasil materi yang dibawakan oleh tiap-tiap kelompok. Juga kami diminta untuk lebih kritis lagi terhadap materi yang dibawakan oleh dosen kelompok itu presentasi. Lalu yang ketiga, tanya jawab. Tanya jawab di sini memang bisa dilakukan saat presentasi diskusi, namun tanya jawab sendiri pun saat itu saya dan teman-teman kelas dan dosen pun melakukan tanya jawab di akhir pembelajaran sebagai salah satu bentuk pengulasan pemahaman materi mahasiswa, sejauh apa atau sedalam apa pemahaman materi yang mahasiswa dapatkan setelah materi tersebut dibawakan, sehingga dapat meningkatkan daya ingat memori ketika saat UAS maupun UTS. Seperti itu. Lalu di sini ada modul Nusantara. Jadi modul Nusantara adalah salah satu kegiatan yang memang diciptakan untuk program pertukaran mahasiswa merdeka itu sendiri. Jadi modul Nusantara ini salah satu kegiatan non-akademik yang dilaksanakan dalam bentuk kunjungan. Kunjungan ini kita mengunjungi ke tempat-tempat bersejarah yang ikonik selama berlangsungnya kegiatan kami di perguruan tinggi. Adapun beberapa sub-modul dari kegiatan modul Nusantara itu sendiri, kami melakukan 16 kegiatan di sini, terdiri atas 8 sub kegiatan kebinekaan, 5 sub kegiatan refleksi, 2 kegiatan inspirasi, dan 1 kegiatan kontribusi sosial. Kalau dijumlahkan, semuanya terdiri dari 16 kegiatan yang dimana kami menyesuaikan dengan pertemuan saat kami berkuliah selama 1 semester di Universitas Mataram. Lalu yang kedua, bagaimana dengan mekanisme modul Nusantara itu sendiri. Jadi, mekanisme modul Nusantara, yang pertama kami akan dibentuk dalam beberapa kelompok. Dalam beberapa kelompok tersebut, kami akan dibersamai oleh dosen A dan LO sebagai sebab kami dari tiap modul Nusantara yang akan dilaksanakan. Nah, kunjungan ini akan dilaksanakan tiap 1 minggu sekali, jadi antara Sabtu atau tidak Minggu. Di modul Nusantara ini memang dilaksanakan saat hari-hari weekend, sehingga tidak akan mengganggu hari-hari perkuliahan sebagaimana yang dilaksanakan dari hari Senin hingga Jumat. Nah, untuk kunjungan ke beberapa tempat ini memang sudah dibuatkan dan sudah terstruktur oleh dosen MN dan juga LO. Seperti itu. Lalu setelah kami melakukan modul Nusantara, biasanya kami diminta untuk membuat laporan kegiatan atau pada WPMM Pusat sebagai salah satu bentuk laporan bahwasanya kami sudah melaksanakan kegiatan ini sesuai pada strukturnya telah dibuatkan oleh dosen MN dan LO tadi. Lalu di sini ada beberapa foto atau gambar
ketika saya mengikuti modul Nusantara. Dari 8 kebinekaan yang telah dijalani, saya salah satunya mengunjungi Museum Nusa Museum Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu bentuk kebinekaan modul Nusantara kami. Di sana kami mempelajari bagaimana sejarah-sejarah yang terjadi di Nusa Tenggara Barat sendiri, karena selama kami di sana, kami merasakan begitu sangat tingginya tingkat toleransi di Mataram dengan berbagai agama-agama yang ada, karena di sana memang mayoritas antara Islam, Hindu, dan namun tingkat toleransinya sangatlah tinggi. Lalu selain kebinekaan, di sini saya juga mengikuti kegiatan inspirasi modul Nusantara. Pada gambar ini terlihat kami berkumpul mengelilingi salah satu mentor atau bintang tamu yang dihadirkan. Di sini kami membahas mengenai bagaimana turut andilnya mahasiswa-mahasiswa atau anak-anak muda dalam dunia pendidikan yang ada di Indonesia ini, entah itu melalui kegiatan kontribusi sosial, penggalangan dana, dan lain-lain. Lalu selain inspirasi, ada pun refleksi modul Nusantara yang saya ikuti. Sesuai gambar yang ada di refleksi ini, kami mengunjungi salah satu desa adat yang ada di Lombok, yaitu Desa Adat Sade. Di sana uniknya hanya memiliki 150 rumah atau 150 kakak yang bisa ditempati. Apabila berlebih atau ada dan lain hal sebagainya, itu mereka akan bertransmigrasi atau keluar dari desa adat Sade. Karena desa adat Sade merupakan desa adat tradisional yang kecil yang benar-benar masih kental dengan adat istiadatnya. Lalu selain 3 kegiatan lainnya, yang terakhir yaitu kontribusi sosial modul Nusantara. Di sini saya dan teman-teman mengunjungi salah satu gili atau pulau, namanya yaitu Gili Maringkik. Jadi Gili Maringkik merupakan salah satu gili atau pulau terkecil dengan kepadatan penduduk yang terpadat. Jadi di sini saya mengunjungi sebagai salah satu kontribusi sosial di salah satu sekolah dasar di sana, yang dimana sekolah dasar tersebut memiliki bangunan atau SDM-SDM yang mungkin bisa lebih dimajukan lagi ke depannya. Lalu kami melakukan kontribusi sosial di sini, membawakan materi bagaimana caranya mengurangi limbah sampah plastik dengan menggunakan salah satu media. Itu saat itu kami menggunakan tote bag sebagai media. Kami mengajarkan kepada adik-adik sekolah dasar bagaimana caranya untuk menanggulangi sampah yang begitu banyaknya, karena kebetulan di Ringkik merupakan salah satu yang terkotor. Di sana kami mengajarkan atau mengedukasi untuk adik-adik supaya mengurangi kegiatan yang menyebabkan limbah plastik itu menjadi banyak. Lalu untuk tingkat kreativitasnya sendiri, kami mengajarkan kepada adik-adik sekolah dasar bahwasanya topik tersebut dapat disebar dengan imajinasi atau kreativitas mereka masing-masing. Baik, mungkin sekian pemaparan materi presentasi saya selama pertukaran mahasiswa merdeka di Instagram. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.